Assalamualaikum guys. Kali ini kita bakal belajar makeup hasil lihat-lihat dari sosmed ya. Bener-bener nih random banget ibu-ibu hamil ya. Nah ini tampak sebelum dipoles-poles ya, masih kosong. Langkah pertama kita akan buat alis. Nah ini unik banget karena kita bikin alisnya supaya tidur menggunakan lem kertas dari Joico. Pertama lemnya kita oles dulu, terus kalau udah oles dirapikan pakai sikat alis. Nah seperti ini ya penampakannya, cara pakainya. Lalu yang sebelahnya juga kita pakaiin. Sambil menunggu kering, lemnya kita pakai primer dulu di seluruh wajah supaya nanti foundationnya lebih mantep ya. Nah si premiernya juga harus dalam keadaan kering. Jadi sambil nunggu kering premier, kita ganti dengan bikin alis. Nah saya pakai eyebrow nih, jadi bukan pakai pensil alis ya, supaya lebih natural aja kelihatannya. Terus dikasih serat-serat supaya nggak kelihatan ngeblok banget gitu. Jadi masih kelihatan kayak alis kita sendiri, natural dan nggak terlalu tajam di muka yang kesannya bikin galak. Kalau udah alisnya kita rapiin pakai concealer, kita kasih bagian bawah, bagian atas, sama bagian ujung-ujung. Agak deg-degan ini ngelihatnya karena bermodalkan hasil ngelihat dari YouTube, Instagram, dan TikTok nih. Mudah-mudahan berhasil ya. Buat kamu semua yang mau nyoba boleh loh. Berikutnya kita sekarang pakai foundation. Nah ini saya mix pakai 3 foundation. Nama-namanya nggak hafal banget, ada di gambar ya. Maklum pemula. Nah jadi dari 3 itu digabungin, terus dibakar 10 detik sampai ada letupan-letupan. Setelah itu baru diolesin ke muka, terus dirapikan. Jadi itu katanya dibakar itu fungsinya supaya si foundationnya itu awet banget dan anti luntur dan nggak geser kalau udah dipakai seharian gitu. Itu katanya ya, saya juga ilmunya dapat dari sosmed sih. Nah ini berikutnya kita oles-oles, udah kita oles-oles, terus kita rapihin pakai beauty blender. Pokoknya bener-bener rapi sampai ke sela-sela tuh, supaya nanti hasilnya bagus. Kalau ada masukan boleh kalian komen di bawah ya. Jadi ini saya juga bukan ngajarin, justru saya lagi tahapan belajar. Nah kalau kalian punya masukan boleh deh kasih komen ke saya. Tapi jangan lupa dulu di subscribe, di like, dan komen. Lalu kita pakai concealer lagi di bawah, area di bawah mata sama di area T ya, supaya beda gradasinya. Matanya juga lebih bagus, terus dari jauh juga kelihatan alami. Kita tap-tap dulu, kita olesin di daerah T. Setelah kita tap-tap baru kita dirapikan lagi pakai spons ya, atau pakai beauty blender boleh, tapi jangan kecampur dengan yang warna tadi. Nah seperti ini kurang lebih, ini juga hasil belajar ya. Selanjutnya kita pakaiin contour. Nah contour ini penting nih, apalagi buat yang cabi-cabi atau membentuk muka lebih sempurna. Ini saya pakaiin area tulang pipi karena memang saya sedang hamil ini gemuk ya, mulai gemuk, jadi pipinya mulai membengkak. Terus pakaiin di area hidung supaya kelihatan mancung. Lalu setelah itu dipakein di area jidat supaya mukanya lebih kelihatan mungil. Terus jangan lupa juga dipakein di area bawah dagu supaya kelihatan tirus nih. Jadi semuanya makeup itu palsu. Kalau udah kita rapihin lagi pakai beauty blender ya. Nah ini tuh bagus nih supaya nanti nggak geser ya. Ini shading dalamnya tuh. Selanjutnya kita tunggu sampai benar-benar nempel di muka. Kalau udah kita pakein bedak tabur. Nah untuk bedak taburnya di sini saya pakai yang merek Ultima. Untuk pakai bedak tabur usahain jangan pelit. Kalau bisa dipakai ya jangan terlalu medok juga. Jadi jangan berlebihan juga, tapi disesuaikan aja. Dipakai sampai dengan rata dan menutup semua ya. Ini kita kunci
kalau kata di internet sih, kalau kata di YouTube sih katanya kalau udah foundationnya udah beres semuanya, dikunci dengan bedak tabur. Selanjutnya kita mulai pakai eyeshadow. Sorry tadi ini agak keskip karena ada ini sambil online di TikTok ya. Jadi tadi ada yang ngajakin siaran langsung bareng. Jadi saya di sini pakai eyeshadow Focal Lure. Cuma pakai nuansa yang orange. Jadi digradasiin mulai dari orange muda, orange biasa, orange tua, sama yang warna coklat. Nah, seperti ini pengaplikasiannya. Selanjutnya kalau udah itu kita rapi-rapihin bener di sekitar mata ya. Kalau udah kita bikin cut crease. Ini saya juga baru pertama kali belajar bikin cut crease menggunakan concealer. Jadi kita ngebikin kelopak mata. Bikin kelopak mata, udah itu dikasih highlighter sama ujungnya dikasih warna coklat gitu. Jadi biar dia ada gradasinya. Nah, ini masih berantakan banget ya karena belum pakai bulu mata, belum pakai eyeliner. Ini juga saya makainya nggak rapi karena emang harap maklum ya, masih belajar. Nah, ini dia masih pakein yang warna coklat supaya gradasinya bagus. Nah, berikutnya kita rapi-rapihin lagi ya. Untuk bagian mata ini benar-benar kita harus pakai konsentrasi penuh karena bagian mata itu ngeblendnya ya harus seimbang antara kanan dan kiri. Jadi kalau misalnya yang kirinya nggak sama, yang kanannya disamain lagi, yang kirinya melenceng lagi disamain lagi. Jadi benar-benar prosesnya kalau make up itu habisnya waktu itu banyak kemakan di daerah mata. Nah, ini apalagi pas bikin cut crease ya. Cut crease ini emang bener-bener harus seimbang kanan dan kiri. Aduh, sempet keteteran sih pas di bagian sininya. Tapi ya namanya belajar, dicoba-coba aja. Akhirnya ya lumayan deh. Berani juga untuk mencoba dan hasilnya ya gitu deh. Bikin videonya sambil engap banget, maklum perutnya udah besar, udah 7 bulan, jadi jangan fokus ke area perut ya karena pasti nggak banget, bentuknya nggak jelas, tapi nggak apa-apa. Oke deh, namanya berkarya, nggak mengenal lagi hamil, lagi apapun, kalau lagi pengen ya dijalanin aja. Terus yang udah dipakein concealer itu kita tap-tap lagi. Kalau saya sih dikasih bedak padat ya supaya dia enggak basah berminyak dan bleber kemana-mana. Setelah itu baru dipakein eyeshadow yang warna shimmer. Terus bagian ujungnya itu kasih eyeshadow yang warna coklat. Jadi supaya dia bentuknya kayak gradasi gitu. Guys, kalian waktu hamilnya ngidam apa? Nah, kalau saya sih anak 3 nggak ngidam apa-apa, cuman kuat banget kerja, dan hasilnya anak laki semua. Kalau yang kali ini aneh banget, pemalas, terus doyan dandan tapi nggak mau kotor-kotor gitu. Hasil USG-nya masih zong, belum kelihatan. Jadi waktu di USG anaknya nggak mau menampakkan jenis kelaminnya. Doain perempuan ya, amin. Tapi kalau misalnya hasil laki-laki lagi nggak masalah. Alhamdulillah juga seneng gitu. Dan buat kalian semua yang lagi buat pejuang garis 2 yang lagi menunggu supaya dapat momongan, saya doakan semoga segera terkabulkan ya, dan semoga segera tercapai. Nah, buat kamu yang mau sharing-sharing tentang kehamilan, boleh juga komen di bawah karena saya mungkin udah 4 kali jadi udah kawakan ya. Apalagi buat yang operasi sesar. Nah, saya ini 3 kali melahirkan sesar semua dan insya Allah ini yang keempat. Nah, lanjut ke makeup lagi ya. Kita pakai bedak padat. Kalau saya di sini kok senang pakainya yang bedak Wardah karena Wardah ini mengcover banget gitu. Jadi makanya saya timpa pakai bedak padatnya dari Wardah. Lalu kita pakein kontur luar. Nah, yang pertama-tama kita pertegas lagi area hidung nih supaya hidungnya yang udah mancung makin lancip, yang belum mancung dimancung-mancungin. Nah, terus ini di bagian bawah
kita kasih eyeshadow yang warna gelap supaya untuk mempertegas mata. Lalu kita timpa dengan eyeliner. Nih, eyelinernya kita pakein kanan kiri yang rapi, yang bagus, yang seimbang. Pokoknya harus pakai feeling nih supaya seimbang dan bagus. Dan diupayakan bagian deket bulu mata itu harus benar-benar diperhatiin, suka ada yang kosong-kosong tuh. Jadi kalau pas foto kelihatan kayak ada spasinya. Nah, ini bagian dalamnya harus benar-benar diisi. Yang berikutnya kita lanjut ke blush on. Nih, blush onnya saya pakai dari merek Focalure juga kalau nggak salah. Gitu. Kalau masalah merek sih saya random banget ya, nggak pakai yang merek benar-benar bermerek atau yang gimana, pakai yang sedang-sedang aja, yang menurut saya suka itu yang saya pakai. Nah, kalau udah pakai blush on, kita rapikan, jangan lupa di bagian bawah mata. Kita rapikan lagi alisnya. Saya menggunakan pensil alis untuk di area garis-garisnya, tapi jangan sampai ke depan supaya nggak ngeblok gitu ya. Nah, kalau udah, kita berikutnya persediaan untuk pakai bulu mata. Saya sengaja di sini pakai bulu matanya agak belakangan karena saya itu paling gak suka banget pakai bulu mata. Jadi takutnya pas poles-polesnya itu nggak kelihatan dengan jelas. Apalagi lagi hamil gini ribet banget dengan urusan bulu mata. Nah, ini saya pakai bulu matanya ukurannya yang 3D. Saya pakai yang 3D. Jadi kerasa banget tebelnya. Cuman untuk kalau pengantin tuh pakainya yang tipis-tipis tapi 3 lapis, jadi bentuk matanya kayak Barbie. Nah, kalau ini saya yang 3D, jadi yang langsung tebel gitu ya. Nanti pengen nyoba deh dengan ukuran bulu mata yang ukuran tipis. Nah, tuh kita rapihin. Nah, harap maklum nih bagian sebelahnya itu kurang rapi banget ya, yang sebelah kirinya, karena emang pakai sendiri. Bagusnya kalau bulu mata itu saya sih dipakein. Kalau udah pasang bulu mata, nah itu kan agak naik sedikit ya. Kalau udah di bulu mata, kita sekarang ke lipstick. Nah, kalau lipstick saya pakai yang merek Wardah. Terus supaya kelihatan pangling, saya bentuk lipsticknya itu agak diseksi-seksiin, jadi agak ditebel-tebelin. Saya di sini milih warnanya yang warna ke orange-orangean biar lebih mirip dengan warna eyeshadow dan blush onnya. Nah, terus di area mata saya kasih glitter-glitter manja lagi ya, dari Silky Gel ya, jadi warna silver, jadi terkesannya kalau dari jauh tuh glitter-glitter. Nah, ini dia bagian lipstiknya. Saya pakai bagian dalamnya dulu, terus baru bagian pinggir-pinggirnya. Nah, untuk pengantin zaman sekarang banyak tuh ya yang pakai lipstick digradasi gitu. Kalau saya sih untuk pengantin kayaknya kurang suka aja kalau dipakein lipstick ombre gitu, kayak cuman mau biasa aja gitu, tapi pengennya tuh yang full seperti ini. Dan ini dia hasilnya seperti ini. Tuh, jadi harap maklum ya. Oh iya, ada yang lupa. Pakai shimmer, kita pakai di area hidung, jidat, sama pipi supaya kelihatan dari jauh tuh merling-merling bersinar. Lalu kita pakai kerudung biar lebih apik lagi. Ini harap maklum nih karena kerudungnya setrikanya terlalu kuat banget. Jadi lipetannya itu cetar membahana sampai bikin lipetan-lipetan dan nggak bagus di jidat. Tapi karena kita fokusnya di make up, jadi jangan gagal fokus ke kerudung ya. Nah, hasilnya seperti ini nih. Makasih loh buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan pencet tombol merah supaya kalau saya posting-posting lagi bisa ada notifikasi dari YouTube kamu. Nah, seperti ini. Yuk, yang mau sama-sama belajar, yang mau tanya-tanya, boleh komen aja di bawah. Gimana kalau dari 1 sampai 10 kira-kira kontennya berapa nih? Tolong dinilai ya. Nggak apa-apa kok, saya menerima kritikan, saran, dan apalagi dan hadiah. Seperti ini. Tada! Miring kiri, miring kanan. Cie. Gitu.
Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Yang mau tanya-tanya mereknya, boleh ya, langsung komen aja di bawah. Terima kasih, sampai jumpa.